Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan rahmat-Mu. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba bersyukur, terima kasih. Karena oleh rahmat anugerah-Mu kami dipelihara sampai malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan. Kami mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti halnya Heno bergaul karib dengan Tuhan, sehingga hidup Heno diangkat sama Tuhan, naik ke surga buat selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Sebelum kami istirahat, terlebih dulu datang kepada Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk sebentar kami baca firman Tuhan. Kami memberikan waktu buat Tuhan Yesus, sebab Engkau kami tempatkan di atas segala-galanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, terima kasih Bapa. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih, haleluya. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Engkau memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's an only by your grace that I am only to praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you so much, Jesus, Jesus.
Jesus. Thank you so much, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Ku selalu mau memujimu selamanya. Terima kasih, amin, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terima memuji kau selamanya. Ku mau memujimu selamanya. Terima kasih, haleluya, oh Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih, haleluya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Oh, terima kasih Yesus. Di ayat 10 dikatakan, karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang diciptakan, dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, haleluya. Kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya untuk melakukan kehendak Allah, hidup menyenangkan hati Tuhan. Mau memuji-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya, ku mau memuji-Mu selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai dan nomor satu dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara kita sampai malam hari ini, Sabtu malam tanggal 20 November 2021, itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, ku ada sebab anugerah Tuhan. Kita diciptakan di muka bumi ini karena kasih setia Tuhan, karena rencana yang sempurna dari Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya. Ini firman Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sebabnya kalau kita taat, rencana Tuhan sudah sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Rutin, saya tidak pernah bosan, selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus, hati kita membara, hati kita menyala-nyala, roh kita untuk selalu mencintai Tuhan Yesus. Semua kita berkompetisi, berlomba kita untuk makin hari kita makin cinta Tuhan. Karena dunia bukan tempat kita, tapi surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kalau rutin malam, setiap malam perjanjian baru Bapak Ibu ya. Kalau pagi hari perjanjian lama. Saat ini sudah kita memasuki di kitab Roma. Kitab Roma sudah saya terangkan ada 16 pasal ya. Ada 434 ayat ya.
Jadi 4, di tengah ada angka 3, belakang angka 4. Karena Roma ini, ya, Tuhan sudah memberkati Roma ini luar biasa majunya, sudah saya terangkan ya. Tetapi manusianya juga luar biasa, yaitu apa? Dia jauh dari Tuhan. Kalau di Roma ini banyak kuil-kuil, banyak mereka membuat patung-patung dewa-dewa yang menjijikan, yang membuat hati Tuhan marah dan kesal. Coba kita baca, ya, kita sama-sama baca kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling menjamarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka, sehingga orang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kesemuan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kekesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32 terakhir. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar, sudah kita baca. Kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, yang setia hati kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Dan mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya himbau saudara dan saya adalah semua saudara-saudaraku, marilah kita hidup sekali di dunia ini. Kita berbuat apa yang kita bisa kerjakan, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang lalim, jangan menjadi orang jahat, berbuat jahat terus. Jangan Bapak Ibu. Mari kita berhenti dari berbuat kejahatan. Sebab firman Tuhan katakan di ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi saya mau bicara dua hal di sini, yaitu tentang kebenaran dan kelaliman. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Kita manusia dari sejak awal diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Dari sejak awal Tuhan memberitakan tentang kebenaran kepada manusia, yaitu pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden, diberikan kebebasan
Tetapi ada aturan main, yaitu tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan dikatakan dalam Kejadian, kalau kita lihat, jangan makan, itu kebenaran Tuhan, berarti larangan. Boleh kamu makan ini, tapi satu hal tentang buah baik dan jahat, jangan dimakan. Berarti itu kebenaran Tuhan. Firman Allah itu sumber kebenaran. Firman Allah sudah diberikan kepada manusia. Seperti saat ini kita semua sudah diberikan kebenaran Allah, yaitu firman Allah merupakan satu kanon suatu kebenaran yang sudah selesai. Tuhan sudah tetapkan firman Allah merupakan sumber kebenaran sebagai guidance, petunjuk yang sempurna yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus sudah menyatakan kebenaran yang sempurna di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus sudah menyatakan kasih yang sempurna kepada kita semua. Tetapi bukti nyata, manusia banyak melanggar. Kau tahu lihat sini, manusia banyak lalim. Mereka memutarbalikkan fakta kebenaran dengan dusta. Contoh konkret Bapak Ibu ya, pada waktu si Hawa berjumpa dengan iblis, kan Hawa sudah tahu persis buah larang ini jangan dimakan. Tetapi kebenaran Allah diputar balik oleh si ular tua, si iblis. Makanya penting Bapak Ibu ya, saudara harus paham tentang firman Tuhan. Oleh itu pentingnya Bapak Ibu baca firman Tuhan. Selalu saya katakan baca dan baca. Kalau saudara baca dan renungkan firman Tuhan, renungkan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ketiga, mari kita menjadi pelaku firman. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca, tidak pernah merenungkan, apalagi mau menjadi pelaku firman, iblis nanti akan menyerang kita. Diputerbalikan, berarti kalau Bapak Ibu tidak pernah baca, tidak pernah merenungkan, apalagi tidak menjadi pelaku firman, berarti Bapak Ibu saudara semua tidak tahu tentang kebenaran Tuhan. Tahu tentang kebenaran mungkin tipisnya kulitnya saja. Tapi kalau kita makin hari kita selalu baca firman Tuhan, dari awal firman Tuhan ditutup dengan firman Allah. Seperti hari ini kita malam ini, tadi pagi kita sudah dengar firman Allah. Sebentar kita mau tidur diisi dengan firman Allah. Selalu diisi dengan firman Allah, sehingga hidup kita tidak ada celah. Kalau tidak ada celah, hidup kita menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Coba jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Ini banyak orang Kristen, ngaku orang Kristen, tapi tidak pernah berbakti sama Tuhan. Mengaku orang Kristen, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Semua diputar balik, hatinya keras kepala. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai seperti di ayat 25. Sebab mereka, ayat 25 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Coba ini, Yesus satu-satunya pencipta kita, Yesus satu-satunya Tuhan sumber kebenaran kita. Tapi banyak manusia tidak menghargai Yesus. Jangan nyalakan Tuhan kalau banyak mereka ditimpa dengan murka Allah. Jangan nyalakan Tuhan kalau mereka ditimpa dengan segala macam cobaan. Bahkan banyak mereka yang mati. Tapi mari buat kita semua, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu saya buat dalam nama Yesus, kesempatan selagi ada, kasih karunia Tuhan masih terbuka lebar. Mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus. Kita mohon belas kasihan Tuhan akan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Jangan kita keras hati, jangan kita menjadi orang yang stubborn, jangan kita menjadi orang yang keras kepala, jangan mau hidup di dalam dosa. Kembali sama Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Saya kasih satu ayat, dua ayat sebagai penutup. Dua ayat. Roma pasal 11 ayat 22. Saya kasih dua ayat sebagai penutup Bapak. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan mempermainkan kemurahan Allah. Roma 11 ayat 22 demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Coba ini. Allah itu baik, berkemurahan, penuh dengan panjang sabar. Tapi tolong jangan mempermainkan Tuhan, karena Tuhan juga punya kekerasan. Coba berikutnya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Dalam nama Yesus, mari kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan, tapi kita mau cinta Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat penutup satu lagi saya kasih tadi, saya janji 2 ayat penutup. Satu tadi Roma 11:22, yang kedua Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Coba mari kita mau menabur kebaikan, kita mau menabur kebenaran firman Allah, kita mau menabur tentang kasih Allah, mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau tabur sebagai pelaku-pelaku firman Allah, sehingga demikian hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus, kita hari mau sungguh-sungguh makin dewasa, makin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar di dalam firman Tuhan, sehingga nanti kelak kalau Tuhan Yesus datang, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sebab kita ada di tempat ini, kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada, haleluya, karena kasih-Mu, haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, haleluya. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.